Dingin. Lantai marmer di lorong rumah mewah itu selalu terasa dingin, bahkan di siang hari yang terik. Kaki-kakiku yang sudah keriput, terbungkus kaos kaki wol, bergeser pelan, nyaris tanpa suara. Aku, Sudarmo, 72 tahun, lebih sering menjadi bayangan di rumah anakku sendiri. Sebuah gelar yang melekat padaku, si pikun. Jangan sentuh vas itu, Pak. Suara Maya, menantuku, mendengung dari balik dapur. Tajam. Seperti silet yang dibungkus beludru. Itu barang antik, harganya selangit. Aku hanya mengangguk pelan, sementara tanganku dengan gemetar sengaja menyentuh pinggiran vas keramik Tiongkok itu. Maaf, Endo. Bapak lupa, gumamku, suaraku sengaja kubuat lirih dan parau. Di matanya, dan mungkin di mata siapapun yang melihat, aku hanyalah seorang kakek tua yang pikun, yang ingatannya sudah seperti saringan, hanya bisa menampung butiran-butiran kenangan lama, sementara hal-hal baru lenyap begitu saja. Tapi mereka semua keliru. Kepikunanku adalah senjata. Sebuah sandiwara yang kusutai dengan sabar selama 6 bulan terakhir. Sejak aku pertama kali mencium sesuatu yang tidak beres dari bisnis Ridwan, menantuku itu. Dulu, sebelum usia dan pensiun menjemput, aku adalah Hendrik Sudarmo, seorang auditor senior di BPKP. 35 tahun hidupku kuhabiskan untuk mengoreksi dokumen, melacak uang yang hilang, dan menemukan ketidaksesuaian yang disembunyikan di balik tumpukan laporan keuangan. Aku adalah pemburu jejak di atas kertas. Instingku tajam, dan mataku terlatih untuk melihat apa yang tidak dilihat orang lain. Semuanya bermula dari obrolan ringan di ruang keluarga. Ridwan, dengan percaya dirinya, bercerita tentang lonjakan profit bisnis ekspor-impor furnitur kayunya. Lagi hoki, Pak. Permintaan dari Eropa sedang tinggi-tingginya. Katanya sambil menepuk punggungku, sebuah gestur yang dulu terasa hangat, kini terasa merendahkan. Tapi sesuatu dalam angka yang dia sebutkan membuat naluriku berdenyut. Furnitur kayu? Eropa. Aku tahu pasar. Aku tahu harga. Angka yang dia sebutkan terlalu fantastis untuk jenis kayu dan model yang dia produksi. Kecurigaanku membara. Aku mulai mengamati. Ridwan, yang dulu adalah pria sederhana, kini berubah. Arloji barunya yang berharga ratusan juta, mobil terbaru yang selalu digantinya setiap tahun, dan yang paling mencolok, sifatnya yang semakin tertutup. Dia sering menerima telepon larut malam, dan berbicara dengan suara rendah, penuh kewaspadaan. Begitu aku masuk, percakapan itu langsung berhenti, digantikan senyum palsu. Maya, anak sematawayangku, terlihat bahagia dengan kehidupan barunya yang serba mewah. Tapi ada sedikit kegelisahan di matanya. Sebuah keraguan yang tak pernah dia utarakan. Aku tak ingin menyakiti hatinya. Aku butuh bukti, bukan sekadar kecurigaan. Itulah saat ide, kepikunan, itu lahir. Aku mulai dengan hal-hal kecil. Menaruh remote TV di kulkas, lupa nama tetangga, atau bertanya hal yang sama berulang kali. Awalnya, itu adalah sebuah tindakan yang menyiksa bagiku, seorang yang selalu bangga pada ketajaman pikiranku. Tapi melihat Maya dan Ridwan mulai menerima kondisiku, aku tahu jalanku benar. Bapak sudah tua, Rid. Maklumi, kata Maya suatu kali, membelaku saat aku lupa cara menyalakan televisi layar datar yang canggih itu. Ridwan hanya mendengus. Iya, sayang. Tapi jadi merepotkan saja. Repot adalah kata yang sering diucapkannya belakangan ini. Aku, baginya, adalah barang rongsokan yang menghabiskan ruang di istana megahnya. Sandiwara ini memberiku kebebasan. Aku bisa mondar-mandir di rumah tanpa dicurigai. Aku bisa tersesat dan masuk ruang kerja Ridwan secara tidak sengaja. Aku bisa memandangi berkas-berkas di mejanya dengan tatapan kosong, seolah-olah tak mengerti apa-apa, sementara otakku yang lama bekerja merekam setiap huruf, setiap angka. Dan hari ini adalah hari yang penting. Ridwan terburu-buru pergi, meninggalkan laptopnya terbuka di ruang kerjanya. Dia percaya, bahkan jika aku masuk, aku tak akan mengerti apa-apa. Baginya, aku hanya seorang kakek pikun yang mungkin mengira laptop itu sebagai batu bata canggih. Dengan napas tertahan, aku mendekati meja kerjanya. Tanganku yang sengaja kubuat gemetar kini mengetik dengan mantap. 15 detik. Hanya itu waktuku sebelum dia mungkin menyadari ada yang tertinggal. Layar laptopnya menampilkan spreadsheet yang kompleks. Tapi mataku langsung tertuju pada beberapa hal. Nama-nama perusahaan pengirim yang tidak dikenal.
kode barang yang tidak sesuai dengan kode HS untuk furnitur. Dan yang paling mencolok, nilai transaksi yang tercatat jauh lebih kecil dari yang dia laporkan di percakapan sebelumnya. Under-invoicing, batinku. Sebuah praktik klasik. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari lorong. Cepat. Dengan gerakan refleks yang dilatih selama bertahun-tahun di pekerjaan lamaku, aku menutup spreadsheet dan membuka aplikasi permainan solitaire yang sudah kusiapkan di taskbar. Aku lalu duduk di kursi Ridwan, memiringkan kepala, dan membuat air liur sedikit menetes di sudut bibirku, menatap layar dengan wajah benar-benar hampa. Maya masuk. Bapak, Ada di sini saja. Ridwan pasti tidak suka kalau Bapak masuk sini. Aku mengangkat kepalaku perlahan, berkedip beberapa kali seolah-olah baru tersadar. Ini game ya, Enduk? Bapak bingung, mau lihat kartunya yang warna-warni. Maya menghela napas, campuran kasihan dan jengkel. Ayo, Bapak. Mari kita keluar. Saya temani nonton televisi. Dia membimbingku keluar dari ruangan itu. Aku berjalan tertatih-tatih, memerankan bagianku dengan sempurna. Tapi di dalam, jiwaku berteriak. Aku sudah mendapatkan sepotong puzzle. Under-invoicing biasanya terkait dengan penggelapan pajak atau pencucian uang. Tapi instingku berkata lain. Ini lebih besar. Malam itu, saat rumah sudah sepi, aku duduk di kamarku yang kecil, jauh lebih kecil dari kamar tidur utama mereka, dengan secangkir teh hangat. Pikiranku bekerja. Furnitur kayu, nilai fiktif, pengiriman. Eropa. Lalu, seperti sambaran petir di malam yang gelap, sebuah ingatan muncul. Bertahun-tahun lalu, aku pernah memeriksa sebuah kasus penyelundupan. Bukan uang, bukan narkotika, tapi satwa langka dan tumbuhan dilindungi yang diselundupkan dengan modus dokumen palsu. Polanya mirip. Over-invoicing untuk menutupi asal-usul barang, atau under-invoicing untuk menghindari bea masuk yang tinggi. Apakah Ridwan tidak hanya menggelapkan pajak, tapi juga terlibat dalam penyelundupan kayu ilegal? Kayu-kayu langka dari hutan lindung yang ditebang secara liar, lalu dicuci, identitasnya melalui perusahaan ekspornya untuk dikirim ke Eropa? Gagasan itu membuat seluruh tubuhku menggigil. Bisnis haram. Itu yang dilakukan menantuku sendiri. Dia bukan hanya merusak negara dengan menggelapkan pajak, tapi juga merusak bumi, menghancurkan warisan untuk cucu-cucunya kelak. Dan dia membiayai kehidupan mewahnya dengan darah hutan-hutan kami. Kemarahan membara di dadaku, tapi kutekan. Emosi adalah musuh dalam pertempuran seperti ini. Aku butuh lebih banyak bukti. Aku butuh akses ke data yang lebih dalam. Keesokan harinya, sandiwara kepikunanku kunaikan level. Saat makan siang, aku sengaja bicara ngelantur tentang masa laluku. Waktu itu, di kantor, kami pernah selidiki perusahaan kayu yang pakai dokumen palsu. Lucu ya, mereka kira bisa bohongi Bapak. Ucapku sambil menyuap nasi dengan tangan gemetar. Ridwan yang sedang asyik dengan ponselnya, tiba-tiba mengangkat kepala. Matanya menyipit. Waspada. Bapak ini lagi ngomongin apa? Masa lalu lagi. Potong Maya dengan lembut. Sudah, makan saja. Tapi aku melihatnya. Ada kilatan ketakutan di mata Ridwan. Dia mendengarku. Dia khawatir. Meski menganggapku pikun, bisikan tentang masa laluku sebagai auditor membuatnya gelisah. Itulah yang kuinginkan. Aku ingin dia nervous. Orang yang nervous akan membuat kesalahan. Mereka akan menutupi jejak dengan lebih agresif, atau justru menjadi ceroboh. Aku, si pikun tak berdaya, telah melempar batu pertama ke dalam kolam tenang kehidupan mereka. Aku akan terus memainkan peran ini, menjadi hantu di rumahnya sendiri, menjadi pengingat dari masa lalu yang dia coba kubur. Dengan setiap langkah gontai, dengan setiap pertanyaan yang diulang-ulang, dengan setiap senyum kosongku, aku akan mengikis kepercayaan dirinya. Aku akan mengupas lapisan-lapisan kebohongannya satu persatu. Ini bukan lagi tentang menyelamatkan hartaku atau harga diriku. Ini tentang menyelamatkan anakku, Maya, dari suami yang bisa menghancurkannya. Ini tentang keadilan. Betapapun kecilnya peran yang bisa kumainkan di usia senjaku. Aku, Sudarmo, si pensiunan yang dianggap pikun, baru saja memulai investigasi terakhir dalam hidupku. Dan aku akan menggunakan kepikunanku untuk menghancurkan bisnis haram menantuku, bahkan jika itu berarti aku harus menjatuhkan orang yang dia cintai. Untuk menyelamatkannya dari kehancuran yang lebih besar. Sandiwara di usia senja ini baru saja dimulai.